Oke, siang ini gue akan jelasin tentang hukum ke-13 dari The 4 Laws of Power karya Robert Greene yang berbunyi, saat meminta bantuan, pujilah kepentingan pribadi orang lain. Jangan pernah puji belas kasih atau rasa terima kasih mereka. Makna hukum ini apa? Ketika kita membutuhkan bantuan seseorang, naluri umum adalah mengandalkan belas kasih atau rasa moral orang tersebut. Namun menurut Kane, ini adalah pendekatan yang lemah. Orang cenderung lebih peduli pada kepentingan pribadi mereka daripada sekedar melakukan kebaikan hati. Oleh karena itu, jika ingin mendapatkan bantuan yang pasti, kita harus mengaitkannya dengan keuntungan yang akan mereka peroleh, ya. Bukan sekadar pada rasa empati atau kebaikan mereka, ya. Habis itu, mengapa ini efektif gitu? Yang pertama, manusia didorong oleh kepentingan pribadi. Kebanyakan orang mengambil keputusan berdasarkan apa yang mereka peroleh. Jika kita bisa menunjukkan bagaimana membantu, kita juga menguntungkan mereka. Mereka akan lebih termotivasi untuk bertindak. Yang kedua, menghindari rasa bersalah atau hutang budi. Jika seorang membantu hanya karena belas kasih, ada kemungkinan mereka merasa terpaksa atau bahkan menyesalinya di kemudian hari. Namun, jika ada keuntungan bagi mereka, mereka akan merasa puas dan bersemangat untuk membantu. Yang ketiga, lebih efektif dalam diplomasi dan negosiasi. Dalam dunia bisnis, politik, dan hubungan sosial, orang yang tahu cara memainkan kepentingan pribadi pihak lain akan lebih sukses dalam meyakinkan dan mempengaruhi. Contoh penerapannya apa? Contoh penerapan dalam bisnis misalnya. Jika Anda membutuhkan investasi, jangan hanya minta karena saya butuh modal. Sebaliknya, jelaskan bagaimana mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar jika berinvestasi di perusahaan Anda gitu. Oke. Yang bisa kemudian adalah dalam politik. Seorang politikus yang mencari dukungan tidak cukup hanya meminta berdasarkan nilai moral atau belas kasih. Sebaliknya, ia harus menunjukkan bagaimana kebijakan atau keputusannya juga akan menguntungkan pihak yang ia dekati tersebut. Ya, besok dalam kehidupan sehari-hari gimana? Jika ingin minta tolong kepada rekan kerja atau teman nih, ya, yang kamu ingin minta, lebih baik mengatakan, jika kamu membantuku menyelesaikan ini, kita bisa mendapatkan kredit dari atasan, atau jika kamu membantuku, nanti kita bisa dapat nilai berdua gitu kan. Tolong bantu aku kesulitan mungkin, atau kesalahan umum yang harus dihindari. Untuk mencapai hal tersebut, satu, bersandar pada belas kasih semata. Jangan berharap orang lain akan bantu hanya karena Anda dalam kesulitan. Yang kedua, menggunakan rasa bersalah sebagai alat negosiasi. Jika orang merasa terpaksa membantu, mereka bisa merasa tidak nyaman dan mungkin tidak akan bantu